Pada kesempatan kali ini, kami di sini akan memaparkan dan juga mempresentasikan capstone project mengenai perusahaan Indofood Tbk. Nah, sebelum kita memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najwa Ramadhani. Lalu ada anggota lainnya yaitu Najwa Sintania Kusuma Putri, ada Diva Nabila, dan juga ada Nadia Rahma Alia. Pada proyek ini, kami merancang solusi transformasi digital untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan pendekatan Enterprise Architecture. Dari hasil analisis ditemukan 3 tantangan utama, yaitu tingginya rasio COGS, risiko terhadap nilai goodwill, Pinehill, dan sistem HRIS yang belum terintegrasi secara optimal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, solusi yang diusulkan adalah implementasi Enterprise AI Predictive Logistic, Automated Financial Stress Testing, dan modernisasi ERP HRIS. Melalui implementasi bertahap selama tahun 2026, proyek ini diproyeksikan memberikan manfaat finansial sebesar 5,86 triliun rupiah dengan investasi 350 miliar rupiah dan ROI sebesar 1.574%. Bisnis konteks di sini, jadi PT Indofood Sukses Makmur merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang berdiri pada tahun 1990 dengan nama awal PT Pangan Jaya Inti Kusuma, dan juga yang dimana pada tahun 1994 mereka melakukan restrukturisasi grup dan juga melakukan IPO di BI. Nah, Indofood sendiri menerapkan model bisnis Total Food Solutions dengan 4 kelompok usaha utama, yaitu Consumer Branded Products, Bogasari, Agribisnis, dan juga distribusi. Nah, operasinya tersebar di berbagai negara dengan total 98 karyawan pada tahun 2025, meningkat daripada tahun sebelumnya. Dari sisi industri landscape-nya, sektor FMCG ini dan juga pangan olahan mengalami tekanan kompetitif yang semakin tinggi. Di sini konsumen mulai menuntut produk yang lebih sehat, digitalisasi produksi, serta penerapan sustainability atau ESG. Nah, selain itu juga Indofood menghadapi regulasi seperti proper, sertifikasi halal, SMK 3, hingga kebijakan global minimum tax pada tahun 2025. Jika melihat kondisi keuangan tahun 2025 di sini, Indofood mencatat penjualan neto sebesar 123,49 triliun, yang dimana tumbuh sekitar 6,66% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun di sini bisa dilihat COGS meningkat menjadi 82,30 triliun sehingga menjadi perhatian utama bagi perusahaan Indofood. Nah, di sisi profitabilitasnya, laba usaha itu naik menjadi 24,57 triliun, sedangkan laba bersih meningkat 23,64% menjadi 10,68 triliun. Total aset Indofood sendiri mencapai 217,98 triliun dengan ekuitas 120,23 triliun. Namun di sini terdapat utang obligasi jangka panjang sebesar 45,93 triliun yang cukup material terhadap struktur keuangannya. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa change drivers yang mendorong perlunya transformasi bisnis. Yang pertama itu adanya volatilitas harga komoditas, terutama dari bahan baku, yang menyebabkan beban pokok penjualan meningkat 8,79%. Yang kedua, Indofood di sini sedang menjalankan supply chain due diligence program, yang dimana tujuannya itu untuk memenuhi tuntutan regulasi keberlanjutan. Yang ketiga, adanya kebutuhan percepatan digitalisasi dan juga otomatisasi HRIS agar pengelolaan hampir 98.000 karyawan tersebut itu menjadi lebih efisien dan juga terintegrasi dengan target yang sudah ditentukan oleh korporasi. Di sini berdasarkan gap analysis terdapat 3 gap utama. Yang pertama, COGS mencapai 82,30 triliun atau 66,64% dari penjualan, sehingga dimana di sini perlu ditekan ke bawah 64% agar profitnya itu lebih optimal. Yang kedua, goodwill Pinehill sebesar 52,2 triliun atau 24% total aset, sehingga perlu dijaga agar tidak menimbulkan risiko impairment. Dan yang ketiga itu ada HRIS dengan 98.000 karyawan. Di sini masih perlu dioptimalkan agar sistem evaluasi kinerja bisa 100% otomatis dan juga real time agar meningkatkan efisiensi. Nah, di sini dari metode 5 Whys ditemukan bahwa gap 1 ini disebabkan belum adanya sistem AI Predictive Analytics untuk integrasi logistik secara real time. Lalu gap kedua ini disebabkan belum adanya Automated Financial Stress Testing, sehingga evaluasi resiko goodwill ini masih manual.
Di sini yang gap ketiga itu terjadi karena HRIS belum berbasis ERP modern sehingga evaluasi kinerja ini masih semi manual. Nah, hal ini jika tidak ditangani, COGS beresiko terus menekan margin laba, sementara penurunan goodwill 5% saja dapat memicu potensi kerugian sekitar 2,61 triliun. Selain itu juga, optimalisasi HRIS yang lambat juga dapat menghambat evaluasi SDM. Nah, berdasarkan metrik impact versus urgency, gap 2 di sini menjadi prioritas utama karena nilai goodwill mencapai 52,2 triliun, yang dimana setelah itu disusul oleh gap 1 karena terkait mengenai COGS yaitu sebesar 82,30 triliun, yang setelah itu disusul oleh gap 3 yang menjadi prioritas jangka panjang. Baik, setelah sebelumnya kami mengidentifikasi gap dan juga akar permasalahan perusahaan, pada bagian ini kami masuk ke change enablers dan juga capabilities, yaitu kapabilitas yang harus disiapkan agar transformasi yang dirancang bisa benar-benar dijalankan oleh Indofood. Enabler ini tuh tidak hanya berbicara tentang teknologi, tapi juga mencakup SDM, proses bisnis, dan juga tata kelola perusahaan agar perusahaan bisa berjalan secara menyeluruh di level holding. Pilar pertama di sini adalah teknologi enablers. Enabler pertama yaitu ada Enterprise AI-driven Predictive Logistics Analytics Platform. Platform ini tuh dirancang untuk menjawab masalah utama Indofood yaitu tingginya beban pokok penjualan atau COGS yang mencapai sekitar 82,3 triliun. Saat ini, setiap kelompok usaha seperti CBP, Bogasari, dan juga agribisnis itu masih menggunakan basis data logistik dan pengadaan yang terpisah sehingga proses evaluasi harga dan juga pemilihan vendor itu belum optimal. Melalui platform AI ini, seluruh data pengadaan akan diintegrasikan dan juga dianalisis secara real time untuk memprediksi tren harga komoditas seperti gandum dan juga kelapa sawit. Hasil analisis tersebut nantinya tuh akan digunakan untuk merekomendasikan strategi pembelian dan juga pengendalian biaya secara lebih cepat dan juga akurat. Karena dampaknya langsung terhadap margin perusahaan, maka enabler ini tuh termasuk dalam critical path. Lalu selanjutnya ada automated financial stress testing and geopolitical risk modeling platform, yang mana teknologi ini tuh dirancang untuk mengatasi risiko konsentrasi aset pada goodwill akuisisi Pine Hill sebesar 52,2 triliun. Saat ini evaluasi nilai pakai aset ini tuh masih dilakukan secara periodik dan juga manual sehingga kurang responsif terhadap perubahan kondisi global. Dengan sistem baru ini, simulasi risiko kurs dan juga geopolitik itu dapat dilakukan secara otomatis dan juga berkelanjutan, sehingga perusahaan itu bisa mendapatkan peringatan dini sebelum terjadi penurunan nilai aset yang berdampak langsung pada ekuitas perusahaan. Lalu selain teknologi, transformasi juga membutuhkan kesiapan dari sisi manusia dan juga proses kerja. Pada people and capability enablers terdapat dua peran utama. Yang pertama di sini ada data analyst dan operations research specialist. Peran ini tuh dibutuhkan untuk menerjemahkan hasil prediksi AI itu menjadi keputusan pengadaan yang nyata. Jadi sistem itu tidak hanya menghasilkan data tapi juga menghasilkan keputusan bisnis yang dapat dijalankan. Untuk yang kedua di sini ada digital HRIS change agents dan juga technical system administrators, di mana peran ini tuh bertujuan mempercepat adopsi sistem HRIS yang baru di seluruh unit operasional dan juga memastikan proses evaluasi kinerja itu tidak lagi bergantung pada metode manual. Lalu selanjutnya adalah masuk ke proses enablers, di mana perubahan pertama adalah cross CBP centralized hedging and procurement process. Di mana sebelumnya proses pembelian bahan baku itu dilakukan secara terpisah oleh masing-masing unit usaha. Dengan proses baru ini, kebutuhan bahan baku seluruh grup tuh akan dikonsolidasikan sehingga perusahaan tuh dapat memperoleh keuntungan pembelian dalam skala besar dan menekan biaya produksi. Perubahan kedua adalah real-time performance analytics and evaluation loop, di mana melalui proses ini tuh indikator kinerja karyawan akan langsung terhubung ke sistem ERP sehingga proses evaluasi yang sebelumnya membutuhkan waktu lama dapat dilakukan secara otomatis dan juga real-time. Lalu yang terakhir di sini ada governance and policy enablers, di mana Indofood tuh menetapkan goodwill, risk tolerance, and impairment safeguard policy
untuk menjaga stabilitas nilai aset internasional dan juga mengurangi risiko penurunan nilai. Selain itu, dibuat juga Unified ERP HRIS Compliance Procedure, itu tuh agar seluruh pengembangan sistem HRIS itu tetap selaras dengan standar industri pangan seperti proper SMK3 serta kepatuhan lingkungan dan keamanan pangan. Nah, setelah menentukan kapabilitas yang dibutuhkan, tahap berikutnya adalah menerjemahkannya itu menjadi requirements dan juga desain solusi. Pada bagian ini, kebutuhan dibagi menjadi dua kategori, yaitu fundamental eh, yang wajib tersedia untuk mendukung operasi utama, dan enhancements, yaitu fitur tambahan yang memberikan nilai strategis bagi perusahaan. Untuk kebutuhan fundamental terdapat beberapa fungsi utama. Yang pertama adalah cross CBP Automated Commodity Allocation, yaitu kemampuan sistem AI untuk menghitung dan juga mendistribusikan kebutuhan bahan baku secara otomatis berdasarkan prediksi harga komoditas global. Kemudian ada Real-Time Integrated Procurement Tracking yang memungkinkan seluruh data pemasok dan pengadaan dipantau dalam satu sistem yang terintegrasi. Selanjutnya, terdapat real-time financial stress testing dan automated impairment threshold alert yang digunakan untuk memantau risiko penurunan nilai goodwill Pinehill secara real-time. Di sisi SDM terhadap Enterprise ERP HRIS Metric Integration yang menyatukan indikator performa individu dengan target korporasi secara otomatis. Sedangkan pada kategori enhancement, perusahaan menambahkan fitur seperti mobile friendly HRIS, compliance logging untuk PRO, PER dan juga SMK3, serta Global Tax Compliance Tracker agar operasi internasional tetap sesuai regulasi. Nah, untuk memastikan solusi itu benar-benar sesuai kebutuhan pengguna, kami juga membuat user story dan juga acceptance criteria. Contohnya, Holding Procurement Director yang membutuhkan akses terhadap peta kebutuhan bahan baku lintas grup yang telah dianalisis oleh AI agar keputusan pembelian bisa dilakukan dengan biaya serendah mungkin. Kemudian ada Financial Risk Analyze yang membutuhkan simulasi risiko otomatis untuk mendeteksi ancaman terhadap nilai aset Pinehill. Sementara Regional Factory HR Manager membutuhkan sinkronisasi otomatis KPI karyawan agar proses evaluasi kompetensi tidak lagi mengalami keterlambatan. Dengan pendekatan ini, solusi yang dirancang tidak hanya berorientasi sistem, tetapi juga relevan dengan aktivitas pengguna di lapangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian solution architecture, yaitu gambaran bagaimana seluruh solusi yang sudah dirancang sebelumnya saling terhubung menjadi satu sistem terintegrasi di PT Indofood Sukses Makmur. Tujuan utama arsitektur ini adalah menghilangkan silo data antar kelompok usaha strategis dan juga unit internasional, supaya keputusan bisnis itu tidak lagi berjalan parsial, tetapi berbasis satu sumber data yang sama di level holding. Nah, arsitektur ini tuh dibangun dalam 4 layer utama. Untuk layer pertama di sini ada data capture and operation. Di layer ini tuh menjadi titik awal seluruh proses karena bertugas menangkap data operasional harian secara langsung dari aktivitas perusahaan. Data yang masuk berasal dari 98.874 karyawan. Aktivitas manufaktur di pabrik domestik dan juga internasional, operasional perkebunan SIMP, data harga pemasok global, sampai aktivitas lapangan yang dicatat melalui Manufacturing Execution System atau MES dan Mobile HRIS. Tujuan utamanya itu supaya perusahaan itu memiliki data operasional yang aktual dan real-time sebagai dasar pengambilan keputusan. Setelah data dikumpulkan, data masuk ke layer kedua yaitu Integration and API Gateway. Di layer ini tuh seluruh informasi dari logistik, keuangan, pengadaan, dan juga SDM tuh disatukan ke dalam Unified Core ERP Data Integration. Proses ini tuh sangat penting karena sebelumnya masing-masing grup seperti CBP, Bogasari, dan juga agribisnis tuh masih memiliki aliran data yang terpisah. Melalui integrasi ini tuh seluruh
Melalui integrasi ini tuh seluruh, unit bisnis tuh akan bekerja menggunakan satu sumber informasi yang sama, sehingga keputusan di level holding tuh menjadi lebih cepat dan juga konsisten. Setelah data terintegrasi, masuk ke layer ketiga yaitu Analytics and Simulation Engine. Ini tuh merupakan pusat kecerdasan dari keseluruhan solusi. Di dalamnya tuh terdapat dua modul utama. Modul pertama di sini ada Enterprise AI Logistic Analytics atau AI Predictive Procurement yang bertugas menganalisis kebutuhan bahan baku, membaca tren harga komoditas global, dan juga lalu merekomendasikan strategi pembelian dengan biaya yang paling efisien. Lalu modul kedua di sini adalah Financial Stress Testing dan Geopolitical Risk Simulator, yang secara otomatis tuh melakukan simulasi risiko kurs dan juga volatilitas pasar internasional terhadap nilai pakai atau value in use dari goodwill Pinehill. Nah, dengan layer ini, perusahaan tidak hanya melihat data historis, tetapi juga mampu melakukan prediksi dan juga mitigasi risiko secara proaktif. Output dari seluruh analitik tersebut kemudian diteruskan ke layer keempat, yaitu Enterprise Business System. Layer ini tuh menjadi titik eksekusi keputusan bisnis. Di sini tersedia dashboard ERP modern yang digunakan untuk evaluasi kompetensi SDM secara real time, pemantauan batas toleransi penurunan nilai aset, sampai pengelolaan kepatuhan pajak global melalui Pillar to Tax Compliance Ledger. Jadi seluruh keputusan strategis perusahaan pada akhirnya dijalankan melalui dashboard integrasi ini. Nah, untuk implementasinya, solusi ini tuh tidak dijalankan secara bersamaan, tetapi dibagi menjadi 3 fase selama tahun 2026. Urutan ini tuh disusun berdasarkan tingkat urgensi dampak terhadap neraca keuangan dan juga ketergantungan antar sistem. Nah, untuk fase pertama di sini berfokus pada goodwill protection and risk modeling. Tahap ini tuh diprioritaskan karena menangani prioritas pertama, yaitu high impact dan high urgency, yaitu perlindungan terhadap aset goodwill Pinehill senilai 52,2 triliun. Nah, di fase ini tuh perusahaan mengimplementasikan automated financial stress testing platform untuk melakukan simulasi otomatis terhadap risiko geopolitik dan juga fluktuasi kurs. Implementasi fase ini tuh bergantung pada keberhasilan pengumpulan data keuangan berkala dari operasi internasional Indofood di kawasan Timur Tengah dan juga Afrika. Deliverable utama dari fase pertama adalah sistem yang mampu menghitung nilai pakai atau value in use Pinehill secara instan dan juga memberikan hasilnya langsung kepada direksi holding sebagai dasar keputusan preventif. Nah, setelah fondasi risiko keuangan terbentuk, perusahaan masuk ke fase kedua, yaitu Supply Chain Integration and COGS Control. Fokus utama tahap ini adalah mengendalikan beban pokok penjualan atau COGS melalui integrasi rantai pasok dan juga implementasi AI logistik platform. Sistem akan mulai mengonsolidasikan kebutuhan bahan baku seperti gandum dan kelapa sawit dari seluruh grup usaha untuk mendukung strategi pembelian terpusat dan transaksi lindung nilai. Namun fase ini tuh baru bisa berjalan jika seluruh data vendor dan katalog harga dari CBP, Bogasari, dan juga agribisnis itu sudah bersih dari silo data pada fase sebelumnya. Deliverable yang ditargetkan adalah aktifnya modul cross CBP, centralized hedging and procurement, dan mulai tercapainya pergerakan rasio COGS terhadap net sales menuju target di bawah 64%. Nah, fase terakhir adalah HRIS Modernization and ESG Alignment. Walaupun prioritasnya lebih rendah dibanding dua fase sebelumnya, tahap ini tuh penting untuk efisiensi operasional jangka panjang. Fokusnya adalah migrasi sistem informasi SDM ke platform ERP modern yang mampu menyatukan metrik kompetensi hampir 99.000 karyawan dengan target kepatuhan lingkungan dan keselamatan kerja seperti PROPER dan juga SMK3. Nah, keberhasilan fase ini tuh bergantung pada kesiapan infrastruktur cloud dan juga integrasi data yang sudah dibangun pada fase pertama dan juga kedua. Deliverable akhirnya adalah tersedianya HRIS mobile friendly yang dapat digunakan di seluruh area pabrik dan juga perkebunan, serta penghapusan total keterlambatan proses evaluasi kompetensi dan juga succession planning.
Pada slide ini, saya akan menjelaskan bagaimana proyek transformasi digital Indofood dapat menghasilkan nilai nyata bagi perusahaan melalui Value Realization Framework. Nah, pertama, dari sisi Benefit Realization Plan atau target KPI, terdapat 6 indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan proyek. Yang pertama adalah rasio COGS terhadap penjualan yang ditargetkan turun dari 66,64% menjadi kurang dari 64% melalui peningkatan efisiensi logistik. Yang kedua, seluruh data pengadaan dari berbagai unit bisnis seperti CBP, Bogasari, dan juga agribisnis akan terintegrasi dalam satu sistem terpusat sehingga proses koordinasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, adanya permodelan risiko goodwill yang sebelumnya dilakukan secara tahunan akan berubah menjadi simulasi real time otomatis sehingga perusahaan dapat mendeteksi risiko yang lebih cepat. Yang keempat, waktu respons terhadap potensi impairment aset dapat dipercepat menjadi kurang dari 24 jam melalui sistem pemantauan otomatis. Dan yang kelima, evaluasi kinerja terhadap lebih dari 98.000 karyawan dapat dilakukan secara instan tanpa keterlambatan proses pengelolaan data. Dan yang terakhir, tingkat adopsi sistem HRIS ditargetkan mencapai 95% pengguna aktif di area pabrik maupun perkebunan. Selanjutnya, dari sisi cost benefit analysis, total investasi yang dibutuhkan diperkirakan sebesar 350 miliar yang mencakup pengembangan sistem predictive logistics, financial stress testing, implementasi cloud HRIS, serta program manajemen perubahan. Sementara itu, manfaat yang dihasilkan diproyeksikan mencapai 5,86 triliun rupiah. Nilai tersebut berasal dari penghematan biaya operasional logistik sebesar 3,25 triliun rupiah dan pencegahan potensi kerugian senilai 2,61 triliun rupiah melalui pengelolaan risiko yang lebih baik. Dengan perbandingan biaya dan manfaat tersebut, proyek ini diperkirakan menjadi ROI sebesar 1.574% dengan periode pengambilan investasi sekitar 22 hari atau kurang dari 1 bulan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa proyek transformasi digital yang diusulkan sangat layak sehingga financial itu mampu memberikan dampak signifikan terhadap kinerja sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rencana tata kelola dan juga implementasi proyek untuk memastikan transformasi digital dapat berjalan secara efektif. Pada kategori Manage Closely terdapat Presiden Direktur, Direktur Keuangan, Corporate Procurement, dan juga Corporate Human Resources karena mereka memiliki pengaruh dan juga kepentingan yang tinggi terhadap keberhasilan suatu proyek. Kemudian, pada kategori Keep Satisfied, terdapat Head of Internal Audit yang berperan dalam memastikan transparansi dan juga kepatuhan sistem. Sedangkan pada kategori Keep Informed, terdapat manajer pengadaan serta pekerja pabrik dan juga kebun yang menjadi pengguna utama sistem dalam operasional sehari-hari. Selanjutnya, dari sisi pendekatan bisnis analis dan juga tata kelola proyek, digunakan metode hybrid yang menggabungkan waterfall dan juga agile. Pendekatan waterfall diterapkan pada pengembangan financial stress testing karena membutuhkan kepatuhan terhadap standar audit dan juga regulasi yang ketat. Sementara itu, pendekatan agile scrum digunakan untuk pengembangan mobile HRIS dan juga sistem AI logistics agar lebih fleksibel terhadap masukan pengguna dan juga perubahan kebutuhan bisnis. Untuk memperjelas akuntabilitas, digunakan matriks RACI. Direktur keuangan bertanggung jawab utama terhadap formulasi ambang batas risiko aset. Corporate Procurement bertanggung jawab pada desain dan juga sistem pengadaan lintas bawah unit bisnis, sedangkan Corporate Human Resources bertanggung jawab terhadap proses imigrasi seluruh karyawan ke sistem HRIS yang baru. Terakhir, untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan, perusahaan menerapkan strategi manajemen perubahan. Strategi tersebut dilakukan melalui dukungan langsung dari manajemen puncak, pembentukan agen perubahan di setiap lokasi kerja, serta pemberian insentif yang dikaitkan dengan tingkat penggunaan sistem.
Dengan pendekatan ini, implementasi transformasi digital tidak hanya berfokus pada teknologi, tapi juga memastikan kesiapan organisasi dan juga sumber daya manusia sehingga manfaat proyek dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan hasil dari analisis, terdapat 4 rekomendasi utama yang diusulkan. Prioritas pertama adalah melindungi nilai perusahaan melalui sistem financial stress testing untuk memantau risiko penurunan nilai aset secara real time. Prioritas kedua adalah menekan COGS melalui integrasi procurement dan menggunakan AI logistik agar biaya operasional lebih efisien. Prioritas ketiga adalah mempercepat transformasi SDM melalui modernisasi ERP HRIS untuk meningkatkan efisiensi evaluasi karyawan. Dan prioritas keempat adalah memperkuat governance dan compliance agar seluruh transformasi dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Implementasi dirancang dalam tahapan 30, 60, dan 90 hari. Pada 30 hari pertama fokus dilakukan pada persetujuan investasi dan pembentukan governance proyek. Kemudian pada 31 sampai 60 hari dilakukan integrasi data keuangan dan procurement ke dalam platform terpadu. Dan pada 61 sampai 90 hari dilakukan pilot deployment untuk modul AI dan ERP HRIS sebelum implementasi penuh. Target akhirnya adalah terciptanya perlindungan aset, efisiensi supply chain, digitalisasi SDM, dan tata kelola perusahaan yang lebih berkelanjutan. Sebagai indikator dari keberhasilan, perusahaan menetapkan prioritas implementasi dan KPI target yang terukur. Prioritas implementasi dimulai dari financial stress testing, dilanjutkan dengan AI logistik, ERP HRIS, dan governance and compliance. Sementara KPI yang digunakan antara lain penurunan COGS menjadi di bawah 64%, integrasi procurement mencapai 100%, percepatan respon impairment menjadi kurang dari 24 jam, dan tingkat adopsi HRIS mencapai 95%. KPI ini digunakan untuk memastikan transformasi memberikan dampak bisnis yang nyata. Sekian presentasi dari kami mengenai PT Indofood. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Selamat siang.